Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam acara kita ibadah online pada hari ini, yaitu tanggal 12 April tahun 2020. Dan pada hari ini bertepatan dengan kita merayakan Hari Kebangkitan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita di dalam Engkau, karena Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan neraka. Karena itu Tuhan, kami bersuka cita dan kami akan belajar firman-Mu pada kesempatan hari ini. Tuhan tolong supaya pikiran dan hati kami menerima firman-Mu dan kami akan dimerdekakan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu kebenaran, firman-Mu itu yang akan menuntun kami supaya kami mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami dibawa terus Tuhan naik kepada Engkau, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita mengangkat Alkitab kita menyatakan kesediaan kita untuk menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan berbicara mengenai kebangkitan Kristus. Suatu cerita, suatu berita yang baik bagi kita semua tentang kebangkitan Kristus. Dan kalau kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, ada satu sukacita yang begitu besar di dalam hati kita, karena inilah adalah merupakan inti daripada kebangkitan iman kita. Karena itu kita akan membaca hari ini bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sebagai ayat pembahasan kita pada hari ini. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Mari sama-sama katakan, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita hari ini, yaitu untuk memperingati kebangkitan Kristus yang telah menang dari maut dan neraka. Sehingga setiap kita mempunyai satu harapan yang baru, harapan untuk mengalami kebangkitan yang sama seperti Kristus. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara, saya yakin bahwa kebangkitan Kristus ini adalah menjadi suatu tipologi, menjadi suatu contoh bagi kita bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Sebab ayat ini mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Mari kita akan lihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Sepanjang Injil Yohanes, paling tidak ada 7 pernyataan Yesus mengenai siapa dirinya. Dan ketujuh pernyataan ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa yang saya rasa tidak akan pernah ada satu orang pun yang berani mengatakan kata-kata ini. Nah, mari kita akan melihat 7 perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes. Yang pertama,
Dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35, akulah roti hidup. Yang kedua, dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, pasal 9 ayat 5, mengatakan, akulah terang dunia. Kemudian yang ketiga dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7, akulah pintu. Yang keempat dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Yang kelima dalam Yohanes 11 ayat 25, seperti tadi ayat pokok kita, menyatakan akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian yang keenam, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, sebuah ayat yang sangat tidak asing lagi bagi kita, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan yang ketujuh, dia nyatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama, dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes mencatat sejumlah ucapan dari Yesus, ego eimi, yaitu perkataan yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam pernyataannya sebagai Tuhan. Aku adalah, aku ada, akulah dikatakan berulang kali di dalam Yohanes, di dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan siapa dirinya. Nah, kalau kita mengingat akan perkataan ini, kita ingat di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, dalam ayat yang ke-14, ketika Tuhan menjumpai Musa dalam semak belukar yang menyala, Tuhan berdialog dengan Musa, dan sampailah pertanyaan Musa kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan, kalau nanti aku ditanya sama orang Israel, siapa Tuhan itu? Siapa namanya? Maka Tuhan berkata, aku adalah aku. Katakan kepada orang Israel, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya, saudara-saudaraku, ketika Tuhan menyatakan diri sebagai aku adalah aku, menyatakan siapa sejatinya dia. Jadi 7 pernyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus berkuasa. Yesus sanggup, Yesus mampu, Yesus hebat luar biasa. Dan saya katakan sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang akan berani mengucapkan salah satu dari kata-kata pernyataan Yesus ini. Nah, hari ini kita berbicara mengenai salah satu dari pernyataan Yesus yang kelima, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Mari kita akan melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama berbicara tentang akulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudaraku, saya bacakan dari ayat yang ke-25 dan 26 dari Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, saudara-saudaraku, pernyataan Yesus ini adalah merupakan suatu pernyataan yang sangat berani. Kenapa saya sebut perkataan ini adalah satu pernyataan yang sangat berani? Karena di sini berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Saudara-saudaraku, di dalam pernyataan ini ada sebuah janji juga, bahwa dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi pernyataan ini pernyataan yang sangat berani. Dan pernyataan ini mengandung 2 unsur. Yang pertama, unsur pertama, pernyataan ini adalah untuk pribadi Yesus sendiri. Jadi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itu pernyataan untuk dirinya sendiri.
Kemudian yang kedua, ya, unsur yang kedua dalam ayat ini mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini suatu pernyataan yang berat, suatu tantangan yang berat. Suatu tantangan, satu pernyataan yang sangat berani. Ya, saya pernah mendengar satu cerita beberapa belas tahun yang lalu, ketika ada seorang mengaku sebagai nabi yang baru di Amerika, kemudian dia mendatangi salah satu senator di Amerika. Dia berkata, "Senator, aku nabi yang baru, dan aku mau mengajak engkau menjadi pengikutku." Senator ini berkata, "Oke, saya akan menjadi pengikutmu. Tapi tolong lakukan ini." Ya, dia ambil pistol dari lacinya dan dia berkata, "Coba kamu bunuh diri dan kemudian kamu bangkit lagi dari kematian. Kalau engkau bisa bangkit lagi dari kematian, aku akan ikut engkau." Saudara, apa yang dilakukan orang yang mengaku nabi ini? Dia ngeloyor pergi tanpa babi bu lagi, dia pergi saudaraku, meninggalkan senator ini. Kenapa? Karena dia tidak berani menjamin. Nah, perkataan Yesus untuk dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan Tuhan Yesus mau menjamin bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup walaupun sudah mati. Mari kita akan melihat, saudara-saudara, di dalam bagian yang pertama ini tentang pernyataan Yesus untuk orang lain lebih dulu. Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk orang lain? Benarkah bahwa Yesus yang berkata, "Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati"? Dalam Yohanes pasal 11 itu Yohanes 11 bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, mari kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ini, ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara nyaring, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Saudara-saudara, di sini bercerita tentang Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Dan ketika Yesus berkata kepada saudara-saudaranya, "Tunjukkan di mana Lazarus dikuburkan." Lalu ketika mereka sampai di depan makam Lazarus, Yesus berkata, "Gulingkan penutup makam itu, buka penutup makam itu." Lalu mereka berkata, "Guru, Lazarus sudah 4 hari ada di dalam makam, dia sudah berbau." Tapi Yesus berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Ya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan ayat yang kita baca barusan, ketika pintu kubur itu sudah digulingkan, penutup itu sudah disingkirkan, Yesus berseru, "Lazarus, marilah keluar." Dan dikatakan, Lazarus yang sudah 4 hari meninggal itu keluar dari makam itu. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Saudara-saudaraku, ini yang dilakukan bagian yang kedua tadi. Pernyataan Yesus mengatakan, "Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara-saudara, ada beberapa kali Tuhan Yesus melakukan mujizat
membangkitkan orang-orang mati. Kalau mujizat kesembuhan jumlahnya ratusan, puluhan ratusan. Ada yang tuli disembuhkan, bisa mendengar, ada yang bisu disembuhkan, bisa berkata-kata, ada yang buta, ada yang timpang, ada yang dirasuk roh jahat, ada yang sakit kusta, dan berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Yesus. Sampai kepada kematian dibangkitkan oleh Yesus. Nah, saudara-saudaraku, ini yang dilakukan Yesus untuk orang lain. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua, menang atas kematian. Baru saja kita merayakan atau memperingati kematian daripada Yesus. Mari kita akan lihat pada bagian yang kedua ini, saudara-saudara, kita akan melihat secara berurutan mulai dari Yesus disalibkan. Banyak orang berkata bahwa Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membohongi manusia. Ya, kalau Tuhan membuat orang diserupakan dengan Yesus, berarti Tuhan itu membohongi manusia. Nah, saudaraku, karena itu kita akan melihat di dalam Injil Lukas ini, betulkah bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus? Mari kita akan membaca, saudaraku, beberapa pernyataan dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Nah, pada waktu Yesus disalibkan, saudaraku, ada perkataan-perkataan yang terucap dari mulut Yesus. Dan saya percaya, kalau ini bukan Yesus yang disalibkan, tidak mungkin dia akan mengucapkan kata-kata ini. Nah, karena itu, saudaraku, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa yang disalibkan adalah betul-betul Yesus Kristus yang disalibkan. Mari kita akan melihat kata-kata Yesus di atas kayu salib. Ya, dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 34. Perkataan Yesus yang pertama di situ dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ini ucapan Yesus yang pertama, saudara. Jadi ketika Yesus sudah disalibkan, Alkitab mengatakan dia disalibkan di antara kedua penjahat. Dan itu tepat seperti yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bahwa Yesus akan disalibkan di antara kedua penjahat. Nah, ketika dia sudah ada di atas kayu salib itu, dia berdoa kepada Bapa. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini kalau bukan Yesus, tidak mungkin dia akan mengucapkan kata-kata seperti ini, saudara. Kita tahu bahwa orang dalam kesakitan, ya, disalib, dia pasti akan berkata-kata yang kasar, dia akan mencaci maki orang yang menyalibkannya, ya. Sebelum dia mati, dia akan ungkapkan isi hatinya, ya, kekecewaannya, kekesalannya kepada orang yang menyalibkan dia akan keluarkan kata-kata makian. Tapi yang keluar justru dikatakan, "Bapa, ampunilah mereka." Kata-kata Yesus yang kedua ada di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 42 sampai ayat yang ke-43. Mari kita baca ini. Saya akan bacakan ayat 42 dan 43. Lalu kata Yesus, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Kata-kata Yesus yang kedua adalah merupakan suatu jaminan bagi orang yang ada di sebelah Yesus. Kita tahu saudara-saudara bahwa Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Salah satu penjahat berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau sampai di Firdaus, ingatlah aku. Yesus, ingatlah aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, siapa yang berani menjamin dia masuk ke Firdaus? Kalau bukan Yesus. Ya, saya rasa kalau itu bukan Yesus, dia tidak berani menjamin. Tapi ini merupakan satu jaminan bagi si penjahat yang saya katakan bertobat di detik-detik akhir daripada kehidupannya. Nah, kemudian kata-kata Yesus yang ketiga di atas kayu salib ada pada ayat 44 sampai 46. Saya bacakan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, saudara-saudara, kata-kata yang ketiga yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-23 adalah penyerahan nyawanya kepada Bapa. Dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan waktu itulah Yesus wafat. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita melihat di sini dari perkataan-perkataan Yesus ini, kita tahu bahwa Yesus itulah yang disalibkan. Kemudian bagaimana dengan kuburannya? Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-23, saudara, ini cerita tentang bagaimana Yesus dikuburkan. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bertanya, betulkah Yesus sudah meninggal pada waktu itu? Nah, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa tentara Romawi sangat teliti dengan masalah kematian ini. Ya, jadi kalau penjahat ini belum mati, saudara, itu dipatahkan kakinya supaya mati. Kemudian ketika mereka memeriksa Yesus, ternyata Yesus betul-betul sudah mati. Tapi untuk lebih meyakinkan bahwa Yesus betul-betul sudah mati, mereka ambil tombak kemudian menusuk lambung Yesus. Dan Alkitab mengatakan ketika lambung Yesus ditusuk, keluarlah air dan darah. Nah, sekarang Yesus dikuburkan dalam ayat yang ke-50 sampai 56. Saya bacakan dari Lukas 23, adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar, dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat itu dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini Yesus betul-betul telah wafat dan dia dikuburkan. Seorang bernama Yusuf Arimatea dari Arimatea, dialah yang menguburkan di dalam kubur yang baru miliknya sendiri. Jadi Yesus betul-betul wafat, saudara. Dan setelah itu kita melihat bahwa kubur Yesus ini ditutup dengan penutup batu yang besar, kemudian diberi meterai dan ada penjaga-penjaga di depan kubur Yesus. Sekarang berita tentang kebangkitannya. Betulkah Yesus bangkit?
Di dalam Injil Matius diterangkan, saudaraku, ketika Yesus bangkit terjadi gempa bumi yang hebat. Ya, kemudian pintu kubur terbuka dan dikatakan penjaga-penjaga yang berjaga-jaga di pintu kubur Yesus, dia gemetar, kemudian mereka lari ketakutan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Lukas pasal yang ke-24 diterangkan dalam ayat 1 sampai ayat 7 bagaimana berita tentang kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur dan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara-saudaraku, malaikat-malaikat memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita melihat bahwa Yesus betul-betul dia telah wafat, dia telah dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menang dari kematian. Saudaraku, ketika dia bangkit, ini berbicara tentang kebangkitan untuk dirinya sendiri. Dari ayat pokok tadi dalam Yohanes 11 ayat 25, saya mengatakan ada 2 hal. Yang pertama ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati." Itu dia berbicara untuk orang lain. Nah, saudara, ketika dia berbicara untuk orang lain, dia lakukan itu kepada Lazarus dan kepada beberapa orang yang dibangkitkan dari kematian. Ketika dia berbicara kepada dirinya, untuk dirinya sendiri, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia nyatakan itu. Saudara-saudaraku, dia memberikan hidupnya untuk disalibkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dan dia bangkit untuk dirinya sendiri. Ya, artinya apa yang dia ucapkan itu terjadi, saudara-saudara. Jadi yang dia ucapkan itu terjadi. Kalau Yesus tidak bangkit, maka apa yang dia ucapkan itu adalah sesuatu perkataan yang sia-sia. Kita boleh tidak percaya kepada Yesus kalau Yesus mati dan tidak bangkit lagi. Tapi yang benar adalah Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Paket keselamatan melalui kehidupan Yesus. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, ya, ada beberapa hal yang dituliskan di dalam Alkitab mengenai kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus ditandai dengan mujizat. Mujizatnya apa, saudaraku? Kita tahu bahwa Yesus lahir dari seorang dara, dari seorang anak gadis bernama Maria. Malaikat berkata, "Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus beri nama Immanuel." Maria sempat menolak. Maria berkata, "Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum mengenal laki-laki." Ya, saudara-saudaraku, dia belum pernah berhubungan dengan pria. Bagaimana mungkin Maria berkata, "Aku punya anak"? Tapi malaikat itu berkata, "Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan mengandung dari Roh Kudus." Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang pertama kelahirannya adalah merupakan kelahiran yang ditandai dengan mujizat. Kematian Yesus adalah untuk menggenapkan nubuat. Perjanjian Lama sudah menubuatkan tentang bahwa Kristus, Mesias itu harus menderita dan disalibkan. Nah, saudaraku, jadi ketika dia mati, dia menggenapi nubuat dan Yesus bangkit untuk menyatakan
bahwa dia hebat, dia kuat, dia dahsyat, dia luar biasa. Saudara-saudara, dari ketiga hal ini saja menunjukkan bahwa Yesus itu layak untuk dipercaya. Haleluya. Nah, mari kita melihat saudaraku sebagai respon kita setelah kita mendengar firman Tuhan ini. Jika kita ingin mengalami kebangkitan sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, maka jalan satu-satunya yaitu percaya kepada Yesus. Kita tidak mungkin, saudaraku, memiliki cara yang lain. Hanya satu jalan, yaitu melalui iman percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin perkataan itu benar, perkataan Yesus itu benar. Ya, jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita bisa tahu bagaimana nanti kita akan mengalami kebangkitan. Kita akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus. Ya, jadi kita sudah mempunyai contohnya. Kalau di tempat lain tidak punya contoh, kita punya contoh, kita punya teladan, yaitu Yesus sendiri yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian kita melihat saudaraku, selanjutnya marilah kita berdoa agar Tuhan memulihkan keluarga kita, bahkan memulihkan usaha kita. Ya, saya tahu bahwa akibat virus corona ini banyak di antara kita yang mengalami kemerosotan dalam dunia usaha. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kita. Saya percaya kebangkitan Kristus bukan hanya berhubungan dengan kehidupan setelah kematian di surga, tapi kebangkitan Yesus juga menjamin kehidupan kita selama di bumi ini. Yesus rindu supaya kita diberkati. Yesus rindu supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Karena itu kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita semua. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, supaya Tuhan segera melalukan virus corona ini dari negara kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita lihat penutupnya, saudara. Kita baca kembali dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Mari sama-sama katakan dengan saya, 1, 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini, kita akan menundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa kepada Tuhan, kita merenungkan saudara-saudaraku, dan kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun Yesus harus mengalami kematian, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tenanglah jiwaku,
lebih dari hidup, maka bibir kami memuji, menyembah-Mu selamanya Tuhan. Kami tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus terang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena firman-Mu adalah kebenaran yang membuat kami berbahagia. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau memberkati setiap keluarga yang sudah mendengar firman Tuhan, bahkan setiap pribadi yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Engkau bangkitkan di dalam hati kami suatu iman yang sejati kepada Kristus, bahwa Engkau telah mengalami kematian, tapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit kembali, Engkau hidup kembali. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap keluarga kami. Engkau pulihkan keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sertai Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini. Biar kiranya tangan Tuhan menyertai kami. Engkau juga memberkati usaha pekerjaan kami, supaya Tuhan kami boleh melihat bahwa di tengah-tengah kesulitan ini, tangan-Mu turut bekerja di antara kami, turut bekerja di dalam pekerjaan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Kami yakin Tuhan, kalau kematian itu menjemput kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya umumkan juga beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita dapat memberikan persembahan kita, dan masing-masing keluarga bisa memasukkan persembahan saudara-saudara sekalian di dalam amplop keluarga, kemudian mencatatnya di dalam kartu persembahan, ya, atau bisa melaporkannya kepada PKS masing-masing supaya nanti dapat diteruskan kepada bendahara. Dan Bapak Ibu yang mungkin ingin mempersembahkan melalui account bank, bisa melalui account bank yang tercatat di layar ini. Silahkan Bapak Ibu mentransfernya, dan jangan lupa ketika mentransfer via bank, Bapak Ibu memberikan berita, ya, tolong dikasih berita di account bank supaya nanti untuk apa persembahan ini, apakah ini persembahan mingguan atau persembahan persepuluhan atau persembahan pembangunan atau persembahan syukur atau juga ada persembahan untuk kegiatan musik. Silahkan Bapak Ibu mempersembahkannya dan memberikan catatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
kita bersama-sama pada hari ini. Kita berdiri sekali lagi, kita akan berdoa kepada Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menadahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.